Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang hukum media dan komunikasi Undang-Undang Pers. Yang pertama yaitu pengertian pers. Pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film, dan televisi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi yang baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata pers didefinisikan sebagai usaha percetakan dan penerbitan orang yang bergerak dalam penyiaran berita, disebut sebagai wartawan atau penyiar berita atau jurnalis. Jurnalis yang menyampaikan berita melalui koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Adapun definisi pers menurut para ahli, yaitu menurut revisi Dik, pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat. Dan menurut Kustadi Suhandang, pengertian pers adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan, serta berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayatnya. Yang kedua yaitu asas pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pasal 2 yang menyatakan kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supresi hukum. Adapun yang dimaksud dengan asas pers yaitu asas demokrasi, yaitu maksud dari asas demokrasi adalah pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan menghormati dan menjamin adanya hak asasi manusia dan menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran, pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai, kita harus memegang teguh nilai keadilan, di mana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak, tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang selanjutnya itu asas supremasi hukum. Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum, di mana meletakkan hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi, sehingga pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan kebebasan pers yang diberikan oleh undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan fungsi pers, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan atau edukasi, hiburan atau rekreasi, kontrol sosial atau koreksi, dan juga sebagai mediasi. Yang pertama itu pers sebagai media informasi. Menyiarkan informasi merupakan fungsi pers yang paling utama kepada khalayak ramai yang mampu berlangganan atau memberi surat kabar karena memerlukan informasi tentang sebuah peristiwa yang terjadi. Yang kedua yaitu pers sebagai media edukasi. Salah satu fungsi pers yang tertuang pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai media pendidikan.
Dalam menjalankan fungsi ini, tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Salah satu peranan pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat, terutama pelajar. Yang ketiga yaitu pers sebagai media kontrol sosial. Maksudnya pers sebagai media kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, kadang yang tidak pada tempatnya, dan yang menyalahi aturan supaya peristiwa itu tidak terulang lagi, dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Yang terakhir yaitu pers sebagai media hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan, tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. Pers sebagai mediasi atau penghubung, pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau jembatan masyarakat antara masyarakat dan pemerintah atau sebaliknya. Dan yang selanjutnya yaitu regulasi media. Adapun pengertian regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting bagi keteraturan, keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa, dan media secara global. Adapun pertanyaan, mengapa regulasi media itu penting? Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Baik, mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan dari video ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.